Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diguyur hujan lebat, atap bangunan rumah warga di Palembang roboh dan nyaris menimpa penghuninya. Bawaslu Sumatera Selatan rekomendasikan pemungutan suara ulang di 2 TPS, di Musi Rawas Utara dan Musi Banyuasin. Cegah jatuhnya korban jiwa, petugas penyelenggara pemilu dan keamanan di Palembang jalani pemeriksaan kesehatan. Ratusan simpatisan calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara memblokade Jalan Lintas Sumatera, Lubuk Linggau, Musi Rawas Utara pada Sabtu sore pekan lalu. Masa menuntut adanya perhitungan suara ulang karena disinyalir terjadi kecurangan pada pemilihan legislatif di 3 desa yang ada di Kecamatan Karangjaya. Ratusan simpatisan dan pendukung calon anggota legislatif Kabupaten Musi Rawas Utara menggelar unjuk rasa di depan kantor Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musi Rawas Utara. Aksi digelar lantaran massa menduga terjadinya kecurangan di sejumlah TPS di 3 desa, yaitu Desa Embacang Lilir, Embacang Lama, dan Embacang Baru, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musi Rawas Utara pada hari pencoblosan 14 Februari lalu. Massa menuntut adanya penghitungan suara ulang serta meminta oknum yang diduga melakukan politik uang dari salah satu caleg di 3 desa tersebut diusut. Usai melakukan aksi di kantor kecamatan, massa melanjutkan aksi dengan melakukan penutupan jalan lintas Sumatera dari arah Lubuk Linggau menuju Kabupaten Musi Rawas Utara, serta membakar ban bekas di tengah jalan. Suasana sempat mencekam saat massa menuntut bertemu Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten Muratara, namun tak kunjung ditemui. Minta kepada Ketua KPU Bawaslu agar dilakukan penghitungan ulang sebelum pleno. Karena ini ada indikasi kecurangan dan ini jelas didasari dengan bukti. Baik itu dari C1 maupun C pleno. Dan itu sudah jelas. Dan ini sudah kita laporkan. Terima kasih. Jadi untuk penutupan jalan ini sampai kapan, Kak? Kami tetap standby menutup jalan di sini sekiranya tidak ada kebijakan maupun keputusan dari Bawaslu maupun KPU. Kalau sudah jelas ada kebijakan, sudah jelas keputusannya kapan dihitung ulang, kami akan buka jalan itu kembali. Aksi dapat diredam setelah massa bertemu dengan panitia pengawas kecamatan yang memberikan surat rekomendasi penghitungan suara ulang kepada panitia pemilihan kecamatan di 17 TPS di 3 desa tersebut. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Musi Rawas Utara. Bawaslu Sumatera Selatan merekomendasikan pemungutan suara ulang di 2 TPS di Sumatera Selatan. Kedua TPS tersebut masing-masing berada di Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Musi Banyuasin. Rekomendasi ini menyusul ditemukan adanya dugaan pelanggaran saat proses pemilu 14 Februari lalu. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan merekomendasikan pemungutan suara ulang di 2 TPS di Sumatera Selatan, masing-masing di Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Musi Banyuasin. Rekomendasi ini setelah Bawaslu Sumsel menemukan adanya pelanggaran berupa pencoblosan lebih dari 1 kali saat pelaksanaan pemilu 14 Februari lalu. Selain pemungutan suara ulang, Bawaslu Sumsel juga masih menunggu hasil kajian akan dilakukannya pemungutan suara lanjutan di sejumlah TPS di Kota Palembang. Hal ini disebabkan adanya satu jenis surat suara yang tidak ada di TPS pada saat hari pencoblosan. Itu Kabupaten Muratara yang ada indikasinya salah satu pemilih mencoblos lebih dari 1 kali, itu akan kita laksanakan pemungutan suara ulang di 1 TPS ya, nah, di Muratara. Nah, yang 1 TPS-nya lagi juga di Muratara, itu lagi dalam proses pengkajian, karena kasusnya berbeda. Nah, untuk Kabupaten Muba, itu
tadi sudah hampir final, kita akan melakukan pemungutan suara ulang juga di 1 TPS. Nah, untuk Kota Palembang, kami lagi menunggu hasil kajian rekan-rekan Bawaslu Kota Palembang. Mungkin lebih dari 1 TPS Kota Palembang itu akan dilakukan pemilihan suara lanjutan, ya. Karena ada satu jenis surat suara yang tidak ada di TPS pada hari pemungutan suara. Nah, itu yang akan kami lakukan, melakukan rekomendasi kepada rekan-rekan penyelenggara. Potensi terjadinya pemungutan suara ulang diperkirakan masih akan bertambah, mengingat tim investigasi Bawaslu Sumsel masih terus melakukan kajian atas dugaan terjadinya pelanggaran di sejumlah TPS di wilayah Sumatera Selatan. Penetapan tanggal pemungutan suara ulang akan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan melalui rapat pleno. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Bawaslu Kota Palembang memberikan rekomendasi kepada KPU Kota Palembang untuk menggelar pemungutan suara susulan atau lanjutan di 26 TPS di 3 kecamatan. Ini dilakukan lantaran pada saat hari pencoblosan sejumlah surat suara untuk DPRD Kota dan Provinsi tertukar. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Palembang mengeluarkan surat rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang untuk menggelar pemungutan suara susulan atau lanjutan di 26 tempat pemungutan suara di Kota Palembang. 26 TPS tersebut tersebar di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kertapati sebanyak 16 TPS, Kecamatan Kalidoni 8 TPS, dan Kecamatan Gandus sebanyak 2 TPS. Pemungutan suara susulan dilakukan lantaran pada hari pencoblosan 14 Februari lalu terdapat surat suara yang tertukar antara DPRD Kota Palembang dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Sekitar 6 pemilih dari 26 TPS tersebut belum menyalurkan hak pilihnya untuk DPRD Kota Palembang dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Bawaslu Kota Palembang telah berkoordinasi dengan KPU Kota Palembang untuk menyiapkan proses pemungutan suara susulan dan menyiapkan surat suara. Penggantinya itu tidak ada, jadi otomatis 2 TPS itu tidak bisa memilih, dan kami lewat Panwascam sudah merekomendasi kepada PPK untuk diadakan pemungutan dan perhitungan suara lanjutan atau susulan. Jadi kami sudah merekomendasikan 2 TPS itu, dan sekarang tinggal tindak lanjut dari KPU Kota Palembang berkoordinasi dengan KPU Provinsi akan mencetak surat-surat tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua itu di Kalidoni. Di Kalidoni itu ada 8 TPS. 8 TPS ini itu surat-surat DPR RI, DPR Provinsi itu tertukar Dapil 2 dengan Dapil 1. Jadi otomatis pemilih warga Kecamatan Kalidoni itu tidak bisa memilih. Bawaslu juga meminta KPU Kota Palembang untuk berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan agar segera mencetak sisa surat suara yang kurang. Menurut peraturan yang berlaku, pemungutan suara susulan dapat dilakukan pada 15 hari pasca hari pencoblosan serentak. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Mengantisipasi krisis kesehatan, sejumlah petugas penyelenggara pemilu dan keamanan diperiksa kesehatannya pada Senin pagi. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di tempat rekapitulasi suara yang saat ini berada pada tahap perhitungan di tingkat PPK. Satu persatu anggota PPK yang terlibat rekapitulasi suara pemilu 2024 di Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang diperiksa kondisi kesehatannya oleh tim medis dari Unit Kesehatan Polrestabes Palembang. Tak hanya anggota PPK, petugas keamanan dari jajaran Polri dan TNI yang bertugas juga diperiksa. Tensi darah dan kadar gula menjadi sorotan tim medis karena banyaknya keluhan dari petugas akibat kurang tidur dan istirahat. Pemeriksaan kesehatan ini untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa karena kelelahan saat melakukan rekapitulasi suara, karena selama proses perekapan dibutuhkan fisik dan mental yang prima. Berdasarkan data Polda Sumatera Selatan, selama penyelenggaraan pemilu terdapat 3 anggota Polri menderita luka serius karena mengalami kecelakaan. Kotak suara di PPK sekarang kita
kita jaga kesehatannya PPK, termasuk juga anggota yang mengamankan, baik anggota TNI, Polri maupun Linmas. Syukur alhamdulillah sejauh ini tidak ada yang serius. Ada saja kecelakaan 3 ya, anggota kami terlibat kecelakaan 3 orang, 1 diantaranya cukup parah, 4 lawang sekarang sudah kita geser di rumah sakit Polri. Saya juga mengimbau kepada seluruh penyelenggara maupun petugas keamanan, karena tugas kita berat, panjang waktunya, ditambah lagi medan tugas yang cukup ekstrim, cuaca yang juga berubah-ubah. Kemarin kita mengalami hujan yang cukup deras, jangan dipaksakan kalau mereka mau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Capek, obatnya cuma satu, istirahat, jangan dipaksakan. Suara-suara untuk Kota Palembang saat ini sudah berada di tingkat PPK masing-masing. Untuk memastikan keamanan, polisi dan TNI melakukan penjagaan secara ketat selama proses rekapitulasi berlangsung. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Frin Mariana berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.